Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan dan muliakan Ketua Majelis Adat Betawi Bang Haji Edi Marjuki Malapraya. Cuma hari ini nggak bawa ibu hari ini. Tapi yang ngantri udah banyak yang ngantri. Banyakan yang ngantri. Demikian juga anggota Majelis Adat yang lain yang hari ini hadir. Saya lihat di depan Sekretaris Majelis Adat sekaligus Ketua Umum FBR Kiai Haji Lutfi Hakim hadir di sini. Kemudian juga ada sekaligus Ketua MUI DKI Jakarta Al Mukarram Kiai Haji Munahar Muhtar. Takbir. Kemudian ada juga Majelis Adat kita hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Idawara Suprida Sarjana Hukum hadir. Ada lagi yang lain. Nah, guru besar kita Al Mukarram Syekh Ahmad Jelani LC. Nah, tadi datang di depan ya. Tepuk tangan. Kemudian hadir juga di tengah dan kita harapkan menjadi fasilitator untuk mempersatukan seluruh keluarga besar kaum Betawi Jakarta. Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Silakan berdiri. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita salah satu ketua umum lembaga yang kita banggakan, Haji Beki Mardani, ketua umum lembaga Kudaan Betawi. Kemudian hadir juga, ini sekjen saya harus disebut ini, sekaligus ketua umum Porkabi yang saya kira sah, Muhammad Ihsan Sarjana Hukum. Kalau di sebelah sana kan memang, iya, kadang-kadang orang ini ya harus juga punya rasa malu. Kemudian anggota DPRD kita yang juga wakil ketua umum Porkabi ya, Bang Yusuf Esiko, silakan dulu. Kemudian ketua-ketua DPD Bagus Betawi hari ini berapa orang hari ini? Jakarta Barat wakil. Nah, Jakarta Barat ya, Sekretaris Jakarta Barat Bang Abdullah. Kemudian Jakarta Pusat hadir TO Timur itu Batam hadir Bang Haji Santoso hadir. Ada berdiri ya. Besok pemain golf nih. Kemudian Ketua Bagus Betawi Jakarta Selatan Bang Haji Ubaidillah Yusuf. Ini mulai dari kejaksaan tingkat 2 sampai jaksa agung kenal. Siapa lagi? Ya, terakhir itu terakhir. Kemudian satu hal yang membanggakan hari ini dalam halal bihalal kita
Makanya saya sengaja pakai peci yang agak-agak merah gitu. Kehadiran saudara kita, dan saya udah ngobrol juga panjang lebar bahwa tekad mempersatuan itu menjadi penting di Jakarta. Silakan beri Bang Eki Pitung. Empok-empok yang lain yang hari ini ada Empok Dia, Wakil Ketua Umum, ada juga tadi Bang Yan Abidin hadir, para ketua-ketua organisasi kemasyarakatan Betawi yang hari ini hadir, empok-empok sekalian, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini saya bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih belum kondusif begitu. Bamus Betawi 1982 memang dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita melaksanakan apapun program-program kegiatan kita selalu kita lakukan secara gotong royong dan swadaya. Termasuk kegiatan halal bihalal. Jadi apapun boleh berhenti di Jakarta. Siapapun kegiatan boleh berhenti di Jakarta. Tapi kegiatan kaum Betawi di Jakarta harus tetap hidup dan muncul ke permukaan. Karena apa? Karena sudah waktunya kaum Betawi di Jakarta ini menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah hidup dan kehidupan masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia. Baru-baru ini kita menelaah, mengkaji, mendalami dengan sungguh-sungguh bahwa sebentar lagi Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta sama halnya dengan provinsi-provinsi lain. Apalagi undang-undang tentang ibu kota negara telah disahkan. Silakan. Kiai depan, Kiai depan. Nah, oleh karena itu, apakah itu Kaukus Muda Betawi, apakah itu organisasi Betawi, apakah itu kemudian orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan Jakarta ini, kemudian salah satunya di bawah pimpinan Bang Haji Delemi Firdaus, kita mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur dari komunitas Betawi, termasuk juga LKB dan lain sebagainya, termasuk juga Bamus Betawi sana dan Bamus suku Betawi kita ikut berkumpul demi sebuah tanggung jawab besar bagaimana menjadikan Jakarta ketika tidak lagi sebagai ibu kota, khususnya sangat-sangat mengedepankan kepentingan kaum Betawi ke depan. Banyak hal-hal yang kita bahas di dalamnya, mulai dari sistem pemerintahan, pembagian keuangan daerah, sampai kepada bagaimana majelis adat ini menyatu sebagai satu kesatuan pemerintahan di Jakarta ini. Dan banyak lagi hal-hal yang memang kita bahas di dalamnya. Kalau di Aceh atau di provinsi-provinsi lain itu, pemerintahan daerah itu hanya dua, gubernur dan DPR. Di seluruh provinsi hanya dua yang berbeda dari kondisi itu. Satu di Aceh. Di Aceh itu pemerintahan daerah terdiri dari tiga, gubernur, DPRD, dan Majelis Wali Nangru Darussalam. Tiga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
apapun masalah-masalah yang berkembang di Aceh, apapun masalah-masalah yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan di pemerintahan daerah istimewa Aceh, Majelis Wali Nangru tidak bisa ditinggalkan. Demikian juga di Papua, 3 lagi Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua. Trisula, satu kesatuan dalam sistem pemerintahan. Nah, bagaimana di Jakarta? Kita akan perjuangkan dengan keras, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga telah dituangkan sebuah konsepsi ini, bahwa Jakarta juga akan kita coba sistem pemerintahannya Trisula, terdiri dari Gubernur, DPRD, dan Majelis Adat Betawi. Jadi kalau ada masuk Majelis Adat Betawi sebagai unsur pemerintahan, enak tuh. Bang Eki jangan sekarang jadi tenaga ahli, jadi komisaris utama PD Pasar Jaya. Jadi kita akan menciptakan itu, tapi ini nggak gampang. Kita harus dorong dengan keras. Nah, sekarang saya dengar bahwa DPRD juga telah membentuk tim dalam rangka merancang formulasi rancangan undang-undang itu. Gubernur juga telah diberikan waktu 51 hari ketika itu. Demikian juga tim Presiden dan tim DPR RI. Kita masyarakat Kaum Betawi, waktunya sekarang kita hantarkan konsepsi kita perjuangkan, kita dorong, kalau bisa kita berijtihad dengan keras agar sistem pemerintahan Trisula di Jakarta ini bisa berhasil dengan baik. Nah, kalau ada sistem ini enak. Siapa yang mau jadi wali kota harus juga berembuk sama ketua majelis adat. Siapa yang mau jadi sekda harus juga berembuk. Jadi sekda nggak lari-lari. Sekarang sekdanya orang Betawi tapi lari-larian. Nah, cenderung agak jauh. Ke depan, andai kata Betawi akan kita perjuangkan dengan sekda, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, kita harus yakini beliau komitmen buat membangun masyarakat Betawi. Gak ada lagi cerita tuh yang lain-lain. Termasuk Bang Profesor Delani, kalau kelak mau menjadi gubernur dan lain sebagainya, kaum Betawi harus sepakat mendukung dalam konteks itu. Demikian juga yang lainnya. Jadi Abang Po serta saudara-saudara sekalian, itulah tugas dari kaum Betawi menjelang dinyatakan sebagai bukan lagi ibu kota. Banyak hal saudara-saudara sekalian yang memang masih dalam konteks kita kaji, belum sejarahnya dan lain sebagainya. Malah saya baru nemuin lagi itu satu buku itu. Cuman karena judulnya kepanjangan, oh iya, HP juga ketinggalan lagi di mobil. Ada itu judulnya. Bagaimana kemudian Galuh dengan Tarumanegara ini bersepakat untuk dipecah dua. Ya, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Tarumanegara dibelah dua. Kenapa? Karena Tarumanegara memang di Betawi gitu. Malah pendirinya orang Bekasi, dekat-dekat Cakung gitu. Kemudian salah satu dari putra Galuh ini yang juga Prabu Siliwangi itu menikah dengan Ratu Kiranawati di Tanjung Barat. Jadi banyak tokoh-tokoh orang-orang Betawi berasal dari Tanjung Barat ini yang kemudian memerintah menjadi Raja Pajajaran dan Raja Galuh. Jadi kita harus korek ini. Malah beberapa waktu ini setelah ditetapkan pada tanggal 11 November itu Hari Ciliwung, kita juga jangan pandang remeh soal Ciliwung. Ciliwung ini juga salah satu ikon yang dipunyai oleh kaum Betawi. Tanggal 11 November 2011 ada sebagian masyarakat pencinta Ciliwung menemukan dua kura-kura raksasa, panjangnya hampir 2 meter, ya.
lebarnya itu hampir 1 meter bang. Jadi 2 kali 1 meter itu kura-kura raksasa. Kemudian datanglah beberapa tim arkeolog dan lain sebagainya mengkaji, dan dinyatakan bahwa memang di Sungai Ciliwung itu banyak terdapat kura-kura seperti ini banyak. Dan akhirnya 11 November diputuskan sebagai Hari Ciliwung. Dan kabar gembira lagi, di dalam pertemuan presidensi G20 di Bali, Sungai Ciliwung menjadi salah satu bahasan dalam konteks internasional. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Abang Po, ya insya Allah barangkali nanti kaum Betawi bagus bisa menyelenggarakan seminar tentang Ciliwung. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Presiden, dan nanti presidensi G20 akan menyampaikan itu di dalam pertemuan bulan Desember yang akan datang. Pendek kata, hadirin hadirat sekalian, masih banyak hal-hal yang kita ingin kaji. Yang terakhir, tugas kita sekarang bagaimana kaum Betawi ini bersatu. Bagaimana kita menjaga marwah orang Betawi. Marwah itu dalam bahasa kasarnya kehormatan, harga diri. Saya sih apapun yang terjadi, Bamus Betawi atau Bamus suku Betawi 82 wajib dipimpin oleh putra asli Betawi. Wajib. Nggak bisa kita bermain-main soal ini, nggak bisa. Nggak bisa lagi kita main-main ini, nggak bisa. Bukan kita tidak menghargai orang di luar Betawi. Orang di luar Betawi boleh menjadi wakil ketua umum, boleh menjadi ketua, boleh menjadi lain-lain. Tetapi ketua umum, sekjen, dan bendahara umum wajib putra asli. Ini marwah namanya. Kalau kita bukan dipimpin oleh putra asli Betawi, marwah kaum Betawi akan kehilangan legitimasi. Dan sekarang sudah kelihatan marwah kita telah dilecehkan, dan kita harus bangkit untuk kembali menegakkan itu. Nggak bisa saudara-saudara sekalian, kita harus keras soal ini, nggak boleh main-main soal ini, karena ini menyangkut harga diri kita sebagai kaum Betawi. Saya juga minta di sini yes, di sana juga yes juga. Dan salah satu ingin menegakkan marwah ini, saya sudah bicara panjang lebar dengan Bang Eki Pitung. Sejalan. Terima kasih. Dan sekarang sudah ditandatangani. Pak Edi Nalapraya sudah neken, Haji Nuri sudah neken, saya sudah neken. Yang belum neken itu Ketua Umum Sono. Orang mana? Belum mau neken. Pak Gubernur nanti akan menjadi saksi. Pak Profesor Danu sudah neken. Pak Kiai Haji Munar Mutar sudah sering dikontak langsung oleh Gubernur soal ini. Kapan? Ya, kapan gitu. Dan Pak Gubernur tuh nunggu banget soal ini. Barangkali setelah halal bihalal ini kita akan matangkan konsep ini. Kalau perlu kita akan lakukan musyawarah kembali, dan kita bentuk sebuah Bamus Betawi yang utuh dan kembali ke tangan kaum Betawi. Udah waktunya kita regenerasi. Haji Odin udah tua ya. Udah waktunya regenerasi kepemimpinan. Kita akan serahkan kepada kaum generasi baru di Betawi untuk mengangkat marwah kaum Betawi. Ya, ada Bang Isan, ada Bang Eki, banyak nih, ada Bang Beki, ada Bang Yusuf, banyak. Iya. Ada Bang Kiai Haji Lutfi Hakim. Bayangin ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Abang Po, terutama Pak Edi Nalapraya sebagai Ketua Majelis Adat, mari kita berdoa
kita bismillah lillahi ta'ala. Setelah halal bihalal ini kita akan berembuk kembali dan bagaimana kita atur sehingga marwah ini terjaga kembali, persatuan dan penyatuan Bamus Betawi bisa terwujud dalam saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan karena masih bulan Syawal saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amu antum bihair. Jadi mohon maaf lahir batin bersama keluarga kalau ada salah-salah kata selama ini. Ya. Insya Allah ke depan kita akan lebih kompak, lebih menyatu, lebih harmonis karena tanggung jawab kebetawian ini masih cukup berat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita kasih aplaus lagi bersama atas sambutan yang menggebu-gebu, memberikan semangat kepada kita, yaitu dari abang kita, Abang Haji Muhammad Zainuddin MH. Hadirin sekalian, hadirnya Bamus Betawi 1982 bukan berarti tidak mengharapkan dana hibah, tetapi ada mimpi yang paling besar yang hendak diciptakan, yang hendak direbut, yaitu yang akan kita tuangkan di dalam persiapan Undang-Undang DKI Jakarta, yang diantaranya adalah tadi disebutkan adanya Majelis Adat Kaum Betawi. Dan insya Allah kalau nanti kita bisa merebut hal tersebut, tidak hanya dana hibah yang begitu kecil, tetapi ada hal yang besar yang akan kita lakukan untuk negara DKI, bangsa dan Betawi kita tercinta. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh sesepuh kita, orang tua kita, guru kita, Ketua Majelis Adat Bamus Betawi 1982, yaitu Maijen Haji Edi Nalapraya. Falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dan saya hormati tamu kita pertama dari anggota DPRD DKI, Yusuf ya. Juga ini tamu istimewa kita, anggota DPD, Profesor Delani Firdaus. Beliau ada tugas khusus dari gubernur untuk menyatukan kaum Betawi. Kemudian ada tamu lagi istimewa, siapa ya? Ketua MUI. Pak Kiai Munahar Mukhtar. Ada yang bilang Munawar. Ingat nggak yang ngomong itu siapa? Oma Irama. Terus gue ingetin, bukan Munawar, Munahar. Pak Kiai, terima kasih. Siapa lagi? Bismillah orang dalam. Semuanya deh. Empok-empok, abang-abang, cantik, semuanya aja ya. Terima kasih. Ayo bismillah. Jadi gini, pangkat saya tahun 82 itu udah mayor jenderal.
Saya pendiri Bamus Betawi. Masih ada 25 organisasi, termasuk arisan-arisan. Kalau saya mau jadi ketua bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak. Saya suruh Bang Effendi Yusuf yang jadi ketua. Ketua pertama, Be. Ada maksud aneh. Supaya apa? Effendi itu anggota Golkar kan. Golkar di DKI sejak 71 itu hanya 35%. Yang 50% itu P3 karena orang Betawi agamis. Ingat, ciri orang Betawi agamis. Saat itu hanya partai Islam hanya satu, P3. Jadi 71 itu P3 50%, Golkar 35, yang berkuasa 30, yang malu nggak? PDI berapa tuh, Pak? 15%. Alhamdulillah, makanya saya jadi wakil gubernur itu ditunjuk. Saya jadi wakil gubernur rugi itu, karena pangkat saya sudah bintang 2. Dari pensiun berhenti. Kalau nggak jadi wakil gubernur, bintangannya 3 ini wakil pensiun. Tapi alhamdulillah kita jadi wakil gubernur DKI. Nah di situ saya serahkan Pak Effendi Yusuf sebagai ketua. Kalau nggak salah 2 periode dia ya. Kemudian diganti sama siapa coba? Salim. Hah? Salim. Nah, Letnan Jenderal Sanib jadi ketua Bamus, beliau pengen jadi gubernur. Pak Harto nggak setuju karena dia jago tempur, yang nangkep Kartosuwiryo itu dia. Jadi nggak diterima. Kemudian tiba-tiba saya didatangi ke Cipayung, suruh jadi ketua Bamus. Ini darurat. Kalau darurat, saya terima. Hanya 2 tahun, saya benahin lagi. Saya serahkan sama Abdul Syukur. Abdul Syukur hanya ditunjuk oleh saya jadi Bamus. Dan berikutnya. Nah itulah akhirnya Bamus berjalan. Waktu itu muncullah yang namanya Yan Farid. Seorang menteri mau jadi ketua Bamus. Organisasi Bamus sudah melonjak dari 20 jadi 100. Itu pun sebagian ada yang anonim gitu. Hanya bawa proposal aja kiri kanan. Jadi berhasillah yang Farid jadi ketua umum karena didukung oleh 100 ormas. Belum 2 tahun berkuasa dengan Haji Lulung, tiba-tiba ormas yang mengangkat dia protes ke saya supaya saya memecat Yan Farid. Berat nggak? Menteri disuruh dipecat. Alhamdulillah saya pecat. 2 hari kemudian beliau datang ke Cipayung ke rumah saya pakai motor polisi supaya minta itu dicabut. Saya bilang ini permintaan ormas yang mendukung Anda dulu supaya saya dicabut. Kalau mau dihapus nggak bisa juga. Baik, saya beri waktu 6 bulan supaya memberesi masalah intern. Setelah 6 bulan bukan dia selesai kerjaan, malah dia menyerahkan kepada Haji Lulung. Udah, bismillah dipecat, tidak ada apa-apa. Tapi dia seorang satria, waktu kita melantik Bamus 82 ini, dipadukan dia kirim kembang. Nah itulah kesatriaan ini. Hasil, kemudian melantik Yan Farid. Saya didatangi tamu-tamu, masuk Bang Iksan, saya mau diangkat dari majelis tinggi. Dengan tugas melantik Yan Farid. Itu dari majelis adat itu melantik Yan Farid. Sejak kasus itu, makanya ormas tidak boleh lagi mengangkat ketua umum. Yang mengangkat ketua umum itu harus majelis adat. Waktu itu majelis adat 9 orang saya tutup. Jadi siapa sih sebetulnya? Aku sekarang pada aku jadi ini, sebetulnya kita harus teliti dari dasar-dasarnya dari awal. Kita tidak setuju, makanya kita mundur, kita keluar waktu kita punas di Hotel Queen ya. Karena
di situ sudah tidak sehat lagi. Nah, terpilihnya di situ Haji Nuri sebagai majelis adat. Saya dua, silakan. Tidak boleh mengangkat ketua umum, harus majelis adat, bukan keputusan munas. Apalagi munas yang tidak apa ya, tidak legitimit gitu. Jadi sekarang apapun kalau mau dicari kembali, silakan Bang Delame kupas lagi itu. Jadi berarti yang sah ini Majelis 82. Tapi kita kan dianjurkan untuk saya ikhlas. Saya tanggal 6 Juni beberapa hari lagi udah umur 91 tahun. Saya mundur pun alhamdulillah udah nggak kuat, berdiri aja susah, apalagi nanti jadi pemimpin. Saya mundur ikhlas. Asal kalian tentukan siapa yang wajib menjadi ketua adat, itu harus bicara yang baik. Itu aja. Jadi pertemuan hari ini halal bihalal. Mohon maaf lahir batin. Tapi apa yang digariskan oleh Bang Oding ini disampaikan saja. Kita sekarang mau rumit karena gubernur itu sebelum meninggalkan tugas di Jakarta pengen kita akur dulu gitu. Kita siap akur, tapi kembali lagi sekarang. Kalau dia enggak, kalau yang pihak sana ketua umum bagus yang enggak menurut Usir dia. menurut sama siapa nih? Benar. Siap, usir. Oke, cukup dari saya itu aja. Saya ikhlas dari awal, saya ikhlas untuk kalau hari ini pengen jadi ketua masih ada dan anda setuju silakan. Saya nggak sekarang setuju. Ya terserah bagaimana. Ya itu saja dah. Saya jangan bikin yang berat-berat aja, jangan belum tua nih, belum udah tua. Masih gagah, masih ganteng babe. Pacarnya 2. Kembar lagi. Ada bujangan nih. Jadi bebas siapa yang mau melamar. Itu aja cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Dan insya Allah kita ini gotong royong ya Bang Iksan. Ya. Tahu? Hah? Gotong royong? Ya. Dari Anda apa ya? 4. Jadi mandi. Gue mau berasa aja kok. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Bang Eki, selamat datang. Besok saya diundang sama Bang Eki. Karena Bang Eki ini ngurus silat Betawi juga. Besok saya koreksi Bang Eki. Saya besok hadir itu saya adalah orang yang menggolkan tradisi pencaksilat diakui sama UNESCO. Kalau juga percaya cari di YouTube UNESCO pencaksilat itu siapa yang karya siapa? Itu alhamdulillah karya saya. Itu saya mau kasih ke tiap perguruan Betawi untuk punya kedua, dalam bulan suci yang baru lalu orang Betawi hanya satu-satunya orang Betawi yang diangkat jadi bapak pencaksilat dunia. Bangga lah itu orang Betawi dapat. Ketiga, saya juga baru dapat sertifikat dari museum karena karya saya selama ini mendirikan museum pencaksilat Betawi. Jadi kita ada pekerjaan lah di samping walaupun udah pensiun kan bekerja terus. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti apa-apa yang sudah diletakkan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, demikian tadi sambutan dan nasihat untuk kita bersama dari orang tua kita, guru kita, Ketua Majelis Adat Bamus Betawi 1982, Maijen Edi Nalapraya. Marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk beliau agar beliau sehat selalu membimbing kita agar kita berhasil dalam segala cita-cita yang kita inginkan. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, tadi orang tua kita memberikan nasihat tentang masa lalu, maka kita hadirkan bersama seorang intelektual muda, tokoh kita, orang tua kita bersama juga. Kita akan berbicara tentang masa depan kita, yaitu Profesor Dr. Dailami Firdaus. Falyatafaddal masykuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan banggakan orang tua kita, Bapak Dr. Maijen TNI Haji Edi M. Nalapraya. Kita beri aplaus yang kita buat beliau, Ketua Majelis Adat Suku Betawi 1982. Yul Hakim sebagai Sekretaris Majelis Adat yang saya banggakan, Bang Isan sebagai Sekjen dari Bamus Suku Betawi 1982 yang saya cintai banggakan, Bang Haji Oding, mudah-mudahan tambah sehat terus, Bang Oding, semangat terus, jangan pernah lelah untuk memimpin Betawi ini, mudah-mudahan. Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar sebagai Ketua MUI DKI, Bang Eki, luar biasa nih baju batiknya bagus banget. Batik itu apa tuh yang ini? Bordir ya. Bisa dikasih ya bagus yang lain tuh, bikinin nih. Jangan ente sendirian doang. Bisa. Canda. Saya sungguh sangat merasa bersyukur bisa berada di acara hari ini. Ini acara yang sangat penting sekali menurut saya. Karena memang tentunya kita sebagai masyarakat Betawi punya kesempatan sebenarnya. Di saat ini kita mempunyai kesempatan untuk kita menjadi kuat. Tapi kesempatan itu akan hilang kalau kita tidak mengambil kesempatan itu. Upaya itu sudah kita sama-sama jalankan. Saya tidak akan berpanjang kalam bahwa memang saya sering berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Bahkan beliau juga sering meminta bagaimana ini Betawi ke depan ini bagaimana. Saya pernah berdua saja dengan beliau di balai kota makan siang bersama bicarain masalah Betawi. Beliau meminta saya gimana ya kalau memang saya nanti Oktober itu Betawi ini semakin kuat. Karena Jakarta kita siap atau nggak siap, mau atau nggak mau, Undang-Undang Nomor 3 ini sudah diketok. Walaupun kita masih judicial review, tapi kita harus siap. Apakah Jakarta ke depannya tidak lagi menjadi ibu kota? Kita sebagai masyarakat inti Jakarta, kaum Betawi harus bisa mengambil peran yang maksimal seperti itu. Dan saya sering berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan sahabat saya, Bang Haji Zainuddin Makmudin, dan juga Pak Sony dan Bang Beki. Nih, kita ini gimana nih ke depannya? Sebagai masyarakat inti Jakarta ini harus bisa, kita punya ada contoh seperti di Aceh, di mana di Aceh itu ada gubernur, ada DPRD, dan ada majelis adat.
menjadi trisula. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bang Oding itu yang target kita sebenarnya harusnya seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya telah berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada kata lelah buat saya. Kalau untuk memperjuangkan marwah Betawi harus kita bersama-sama bersinergi. Dan apa yang saya laksanakan itu juga sudah mendapatkan restu dari Pak Gubernur. Saya mengundang kawan-kawan di kampus. Selanjutnya saya mengundang di Al Jazeera, di mana alhamdulillah Babe Edi, Babe Nuri, beserta seluruh beberapa tokoh-tokoh hadir, termasuk waktu itu Bang Oding juga datang. Dan pertemuan juga di rumah gubernur, rumah dinas. Itu memang arahan dari Pak Gubernur kepada saya untuk mengumpulkan kawan-kawan di rumah dinas. Kita kumpul semua, di situ juga ada Pak Riano juga hadir. Dan Pak Babe Haji Nuri juga sudah menyampaikan beberapa hal-hal. Semua kita udah dewasa dan paham apa yang menjadi niat dari para orang tua kita. Cuma kadang-kadang kita mempunyai ego sendiri yang memang ada tujuan-tujuan yang memang menjadikan itu terhambat. Jadi abang-abang pokok sekalian, saya perlu menyampaikan perkembangan terakhir. Memang alhamdulillah wa syukurillah kita telah menyusun draft untuk penyatuan Betawi ini bersama-sama. Kita bersinergi bersama-sama. Orang tua kita Babe Haji Edi Nalapraya, beliau dengan ikhlas, dengan tulus mau tanda tangan. Selanjutnya Babe Haji Nuri dengan ikhlas, dengan tulus mau tanda tangan. Bang Oding sudah tanda tangan. Nggak pakai lihat lagi, langsung tanda tangan Bang Oding. Perintah dari ketua dari Babe Haji Edi, lihat tanda tangan, langsung tanda tangan. Berarti Bang Oding hormat dan patuh terhadap Majlis Adat. Itu yang penting. Jadi Pak Gubernur memang nunggu. Saya udah tanda tangan. Jadi ada format Babe Haji Nuri, Babe Haji Nuri sebagai ketua Majelis Adat Bamus Betawi sudah tanda tangan. Babe Haji Edi sebagai ketua Majelis Adat Suku Betawi 1982 sudah tanda tangan. Di atas materai gitu. Di atas materai. Dan Bang Odin sudah tanda tangan. Saya sudah tanda tangan. Dan saya sudah 2 kali berkomunikasi dengan Pak Riano. Saya sudah 2 kali. Pertama ketika masih beliau PLT. Bang, ini sudah tanda tangan. Pak Gubernur nunggu nih. Abang bisa nggak tanda tangan? Saya utus orang saya. Karena kan saya juga banyak kesibukan lain. Saya utus sekretaris pribadi saya, Pak Irfan, untuk ketemu setelah saya komunikasi dengan beliau. Beliau bilang saya kan masih PLT. Saya belum bisa berani tanda tangan, ini harusnya ketua Bamus yang sudah definitif. Setelah acara musyawarah besar Mubeslup, saya ingetin lagi, saya WA lagi, ada WA saya di sini, dan saya minta Irfan datang ketemu dengan beliau. Tapi beliau bilang saya mesti bicara lagi dan lain-lain gitu. Artinya beliau belum mau bertanda tangan. Ya, saya kurang tahu kenapa demikian. Seharusnya kalau kita punya niatan untuk Betawi kuat ke depannya, Bamus ini dia harus tanda tangan, harus menghormati Haji Nuri sebagai orang tua. Betul. Saya harapkan mungkin karena kemarin kesibukan, setelah ini nanti setelah Lebaran ini saya sekali lagi akan minta untuk beliau tanda tangan, karena kita udah semua tanda tangan. Dari Babe Haji Nuri udah tanda tangan sebagai ketua Majelis Adat Bamus Betawi udah tanda tangan. Seharusnya ketua umum juga harus tanda tangan. Baru kita nanti bisa bersama-sama. Kalau enggak ya kita coba ambil langkah. Saya terus terang akan melapor kepada Pak Gubernur, Pak Anies, kondisinya begini. Ada yang bilang udah Bang Dailami udah capek tuh. Enggak, saya nggak capek. Saya kesian sama Bang Haji Nuri kalau saya paksakan juga, beliau kan sudah tanda tangan. Beliau kan sebagai ketua Majelis Adat, masa ketua Bamusnya nggak mau tanda tangan, kan harus tanda tangan dong. Ya, kecuali Babe Haji Nuri nggak mau tanda tangan. Gitu. Ini udah tanda tangan dan ini filenya masih ada dan ini akan menjadi sejarah buat kita. Siapa yang berjuang untuk Betawi kita tahu. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Oding.
Yang jadi ketua umum itu harus ya asli pakai shot ya. Asli Betawi. Orang lain dong. Orang kita masa orang lain memimpin kita. Pintar Betawi banyak ya, ada. Samperin, samperin. Hebat-hebat ini. Ya, luar biasa. Masa orang lain, kita mau dipimpin orang lain, jangan dong. Ya, oleh karena itu momen IKN ini pindah, kita harus bersatu. Udah ada contoh di Aceh. Trisula itu luar biasa. Kalau yang tadi sampaikan Bang Oding itu harusnya didengar. Maka izin Bang Oding, nanti saya tidak ada kan saya potong, saya akan utuh, akan saya masukkan di Bang Dai Channel biar nanti Pak Gubernur dan lain-lain semua orang pada dengar. Karena kita niatnya dari sini dari hati, nggak ada tujuan untuk macam-macam. Saya nggak ada tujuan untuk kita beristilah ini, pengen jadi ini jadi itu, enggak, saya nggak mau. Menurut saya ini adalah satu hal, kita berjuang sebagai masyarakat. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita kasih orang lain? Masa ada orang Jawa pimpin kita, mau nggak? Kabut! Kan nggak mau tentunya. Kabut! Orang Betawi harus pimpin orang-orang Betawi. Demikian. Oleh karena itu tentunya ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Ya, kita doakan para orang tua kita, wabil khusus Bapak Haji Edi Naratraya, Wabil Nuri, dan para semua sesepuh kita, ya, Bang Rusdi Saleh, Bang Effendi Yusuf yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, diberikan kesehatan. Semua para pejuang-pejuang Betawi, para ulama, para kiai, semua kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat mereka semua. Diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Oding, kalau tadi usulan Bang Oding kita ketemu setelah ini, mungkin nanti kita perlu itu. Dan saya selalu mereport kepada Pak Gubernur, ya, hari ini juga saya hadir di sini juga saya akan sampaikan. Dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan dengan niat baik Allah berikan kemudahan bagi kita. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak lagi ngapain. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ya. Baik. Sampai lupa. Semangatnya. Terima kasih atas pencerahan dan semangat yang telah diberikan oleh orang tua kita, tokoh kita, Profesor Dr. Dailami Firdaus. Mari kita kasih aplaus kembali. Abang empoknya babe sekalian, banyak tokoh yang hadir di sini. Namun kita melihat waktu dan juga masih ada satu penceramah lagi yang akan memberikan arahan nasihat agama kepada kita, yaitu dari anggota Majelis Adat Bamus Betawi 1982. Beliau juga seorang Ketua MUI DKI Jakarta. Mari kita dengarkan bersama Kiai Haji Munahar Mukhtar. Falyatafaddal masyhura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Edi, mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, bisa mendampingi kita semua. Bang Haji Oding, yang saya hormati, Bang Dailami, ada Bang Beki, Bang Budi, Bang Lutfi, Bang Iksan, Bang Eki. Jadi semuanya yang saya hormati, saya tidak mau ceramah karena waktu sudah sore. Saya tadi begitu duduk suruh di tengah, saya nggak mau. Saya pengen samping Bang Eki. Kenapa? Kembalinya anak yang hilang.
Saya anggap kembalinya anak yang hilang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Eki bisa bawa gerbong yang lainnya kemari. Ya, jadi biar supaya organisasi-organisasi Betawi yang lainnya rujuk ilal haq, kembali kepada jalan yang benar, bahwa Bamus Betawi yang asli adalah 1982. Jadi itu tentu harapan saya, karena bagaimanapun saya merasakan bagaimana tidak enaknya kalau Bamus ini terbagi. Walaupun saya sebagai ketua Majelis Ulama, tapi tokoh-tokoh Betawi banyak yang lapor kepada saya, kenapa ini Bamus seperti ini. Saya bilang orang Betawi memang adatnya kayak begitu kadang-kadang, tapi mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kembali. Saya tadi terharu apa yang disampaikan Bang Haji Oding. Dalam hati saya, ini Bang Haji Oding kalau jadi gubernur 2024 mantep ini. Boleh kesambak. Saya orang pertama yang mendukung Bang Haji Oding kalau maju mau jadi gubernur. Jadi. Yang penting bener Betawi asli. Mau Bang Dailami, mau Kiai Lutfi, Bang silakan. Yang penting Betawi asli. Jadi kita kembalikan marwah Betawi. Marwah Betawi itu, orang Betawi ini kan gak lepas dari agama, kemudian dari budaya dan adat. Marwah Betawi itu sendiri. Kita pengen semua organisasi yang ada di Jakarta ini dipegang sama Betawi. Memang jadi ketua MUI gampang banget. Kiai-kiai di luar Betawi itu banyak mengajuin. Antri. Banyak antri, kiai-kiai banyak. Benar banyak kiai-kiai Betawi, kiai-kiai yang di luar Betawi. Tapi saya punya tekad. Kenapa kita nggak kembalikan? Dulu Habib Ali Al-Habsyi beliau minta yang harus jadi ketua MUI pertama adalah orang Betawi. Maka kita tahu mu'alimlah beliau yang pertama memegang ini, dan ini harus turun-turun sampai kapan? Sampai ke anak cucu kita. Amin. Jadi mudah-mudahan ya, sama saya juga sempat beberapa waktu yang lalu ditanya sama Pak Gub, Bang Dailami, ini kapan mau dirapiin? Kita udah nunggu ini nyatu. Makanya saya punya prinsip Bang Haji Oding, kalau emang ono satu yang orang Jawa dia nggak mau ngerti mau begitu aja, sudahlah kita bikin mabes asli dan kumpulkan semua ormas-ormas pendukung Bamus Betawi. Hah? Oh, biarin aja. Tinggal. Biarin aja. Kenapa kita tinggal? Kenapa? Untuk menjaga marwah Betawi. Jadi bagaimanapun sekali lagi Pak Gub berharap, tadi Bang Dailami sudah bilang, berharap sebelum beliau meninggalkan Jakarta dari jabatannya, Betawi ini pengen. Bahkan beliau pengennya kan sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa. Kemarin setelah itu ketemu Bang Haji Oding nih. Senin kemarin sempat kita ketemu Bang Haji Oding, ketemu lagi, ngobrol lagi. Saya bilang tunggulah sebentar, saya sampaikan juga Bang Isan kan. Ya. Beliau tuh nunggu kita. Jadi kita kasih timing waktu aja, ya Bang Dailami, mereka kalau dia sudah tidak mau tanda tangan, berarti sudah tidak menghargai lagi kaum Betawi. Tinggal kita tarik Bang Haji Nuri, kita bikin acara. Nah, udah selesai. Kalau kita nunggu-nunggu nggak akan selesai sampai kapan, Bu? Jadi sekali-kali ya adat Betawi keluarin juga boleh. Sekali-kali kalau bahasa Kiai Lutfi, lu jual gua borong sekalian. Ini yang ngomong bukan ketua MUI, anak Betawi. Yang kurang ajar. Jadi alhamdulillah hari ini kita kumpul, para tokoh kumpul semua. Mudah-mudahan ada solusi terbaik buat kita semua, dan kita berharap Betawi akan nyatu kembali. 2024 anak Betawi harus pegang Betawi. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul. Mari kita doa, mudah-mudahan acara ini bawa keberkahan. Allah berkahi kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walhamdulillah ma'budi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina rasulillah jumain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al-azim wa khairika al-amim ya jawad ya karim. Allahumma atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tansurna wa tu'na wa ahdina wa yassir lana.
Allahumma ja'alna mimman da'aka fastajaba wastahdaka fahadaita wastansaraka fanasaraka wa tawakkala ilaika fakafaita. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwartal arda bi nuri syamsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jma' bainana bil haqq. Allahumma jma' bainana bil haqq. Allahumma jma' bainana bil haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamu sebentar aja. Tadi Komisi Ulama DKI menyebut Habib Ali Al-Habsyi. Mau dengar ceritanya? Boleh. Saya tinggal di Pitang. Anak Betawi kan di Pitang. Yang Ciliwung. Setiap selain asar 15 menit, umur saya baru 12 tahun, sudah berdiri di depan rumahnya Habib Ali Al-Habsyi. Apa tugas saya? Bersama-sama beliau ke masjid untuk sholat asar. Hanya sholat asar orang boleh cium tangan. Jadi kita boleh cium tangan. Alhamdulillah berkah. Dari saya jadi orang. Terima kasih. Hadirin sekalian, selesai sudah acara halal bihalal kita kali ini. Sebelum saya tutup, nanti kita akan salaman bersama. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Masa salaman. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah enak, udah langganan. Ini kita foto. Terima kasih.